Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa beribadah kembali di Gereja Kiton Jawa Mululor ini. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Emeritus Saino STH dari GKJ Bojo. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 298 bait 1 sampai 3 selama bumi didiami. Selama bumi didiami, berbunga terus berbuah baik. Engkau ya Allah Bapa kami sembah syukur padamu. Selama orang berbahasa dan bangsa-bangsa bertemu, sabda kasih-Mu berkuasa dan nama Yesus disebut. Burung di langit Kau suapi, bunga di ladang berseri. Tak usah kami pun khawatir, seluruh hidup Kau beri. Bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Ibadah Minggu tanggal 12 Januari 2025 menggunakan liturgi leksionari variasi dengan tema Baptisan Tuhan Yesus sebagai solidaritas Allah. Mari kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 307 bait 1, 4, dan 5. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan. Tuhan pada saat dibaptiskan, kami terima tanda kasih-Mu, air Bapa pernah
selamat isi bahtera-Mu. Dan Yesus juga rela dibaptiskan di sungai Yordan yang tak artinya. Ketika itu Dia kau tabiskan untuk menghapus dosa dunia. Ya Tuhan, pada saat dibaptiskan kami beroleh pengasihan-Mu. Kristuslah bangkit dari kematian, dalamnya Kau bangkitkan kami pun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita akan memuji pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 37A, bait 1 sampai 3, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Walau aku berjerit dan menangis hati, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh korban-Mu Kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Berita pengampunan dosa. Sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya,
Tuhan Yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 249 bait 1 sampai dengan yang ketiga. Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, dauhan terpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Mari sebelum kita bersama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, umat kepunyaan-Mu. Engkau yang selalu menolong, Engkau yang selalu menopang, bahkan di saat kelemahan kami terasa, di saat kami merasa tidak berdaya, Tuhan hadir, Tuhan menguatkan, memampukan kami untuk melewati hari-hari kami.
Untuk itu ya Tuhan, di kesempatan sore yang indah ini, kami datang menghampiri tahta-Mu, ingin rasakan sapaan-Mu. Untuk itu hadir dan bukalah mata hati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Dan hamba-Mu yang terbatas, yang Tuhan pakai sebagai Allah di tangan Tuhan, urapilah dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga yang disampaikan hanyalah kebenaran firman. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambilkan dari kitab Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Aku melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi bacaan 1 dengan Mazmur tanggapan, diambil dari Mazmur 29. Mazmur 29, majelis membacakan ayat yang menjorok ke kiri, jemaat membaca ayat yang menjorok ke kanan atau ke dalam. Mazmur 29, kebesaran Allah dalam badai. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Suara Tuhan di atas air. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan mematahkan pohon ara.
Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umat-Nya. Puji Tuhan. Bacaan yang kedua kita ambilkan dari Kisah Para Rasul 8 ayatnya yang ke-14 sampai ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan Injil. Bacaan Injil terambil dari Lukas 3 ayat 15 sampai 22. Lukas 3 ayat 15 sampai 22. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur Raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
sore Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah gemericiknya air, juga dinginnya suasana, mengantar kita untuk bersama merenung kembali di dalam kita memasuki minggu kedua tahun 2025. Tentu kita sebagai orang percaya ingin kehidupan kita semakin hari semakin baik, terlebih di dalam tahun 2025 ini. Namun pada saat ini kita diajak untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema baptisan Yesus sebagai solidaritas Allah. Baptisan Yesus sebagai solidaritas Allah. Yesus yang dibaptis adalah bentuk solidaritas, bentuk peduli, bentuk dukungan kepada komunitas umat Allah. Ya. Lalu pertanyaannya, bukankah bicara tentang kepedulian Allah, solidaritas Allah, itu sering kita bicarakan, sering kita pergumulkan di PA-PA, di persekutuan doa, berbicara tentang solidaritas. Kalau tema minggu yang lalu, agar tidak terlupa, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat minggu yang lalu, karena biasanya tema dari sinode itu berurutan, itu kalau kita hafal itu sesungguhnya adalah berkesinambungan tema yang satu dengan tema berikutnya. Kalau tema yang lalu yaitu karya kasih Allah, sekarang berbicara tentang baptisan Yesus sebagai solidaritas Allah. Orang yang bisa solider, orang yang bisa peduli, pasti adalah orang yang punya kasih. Kalau orang tidak punya kasih, tidak akan peduli, tidak akan solider. Kalau Bapak Ibu punya tetangga, mendengar berita bahwa tetangga Bapak Ibu sakit, Pak Kromo gerah, apakah Bapak Ibu diam atau Bapak Ibu nangen dia? Itu akan terlihat bagaimana kaitannya hubungannya Bapak Ibu dengan Pak Kromo itu. Kalau hubungannya baik, bahwa saling mengasihi, saling peduli, maka segera beritanya tenan apa ora? Sungguh-sungguh apa ndak? Nangen di ayo tilik pasti. Nah, berbicara tentang solidaritas, kepedulian, saat ini banyak berita yang menyatakan bahwa seorang anak tega terhadap bapak ibunya. Demikian juga sebaliknya, orang tua yang tega terhadap anak. Hingga orang tua biasa bilang, wis ilang-ilang ndok siji. Dadiyo gedhong moh nyuwek, dadiyo banyu moh nyawuk. Orang yang berbicara seperti itu pasti di dalam dirinya sudah tidak ada kasih terhadap anaknya, atau sebaliknya anak terhadap orang tuanya. Wis ben
Bahkan kalau dikandani, "Wih, anakmu kecelakaan lho." Jawabnya apa? "Wis biyen syukur kapok ora." Gitu toh. Karena sudah dengan anaknya itu sudah wis muangkeleran jamak. Sudah tidak ada. Tetapi kalau benar-benar masih memiliki kasih, kapak-kapak nopi lho, di gua ana ngendi lho, kuwi tetep anak, kuwi tetep wong tua, itu pasti. Sehingga saya sama saudara-saudara saya selalu mengingat bahwa kita ini adalah saudara. Tidak ada mantan saudara, bekas saudara, tidak. Saya pergi kemana saja hilang, nanti ketemu, oh sedulure A, sedulure B, pasti Pak. Nek mantan pacar ada, mantan suami, mantan istri ada. Tapi kalau saudara pasti adalah satu, sehingga tidak mungkin akan dibuang, tidak mungkin akan dilupakan, karena ada ikatan darah yang di sana pasti. Saudara itu dengan saudaranya sendiri itu tidak, walaupun nesluos kayak piye gitu, tidak tegel. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau pada kesempatan ini kita diajak berbicara untuk melihat solidaritas Allah saat menerima tanda baptis, bukankah proklamir karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini tema itu diangkat bahwa Allah adalah solidir. Yang pertama tentu untuk mengertikan bagi kita yang mungkin belum mengerti bahwa Allah itu benar peduli. Walaupun di dalam kegiatan-kegiatan gereja sering ada pujian ya, Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Kita sering menyanyi itu, tetapi benarkah kita merasakan bahwa Allah peduli? Kalau Bapak Ibu ditanya gitu, dadaan gitu, tunjukkan kepedulian Allah pada panjenengan. Pasti panjenengan akan bingung jawabnya. Yang mana ya? Tetapi bukankah setiap saat, setiap waktu sesungguhnya Allah itu peduli loh. Di tengah persoalan yang kita hadapi yang mungkin waduh, iki piye carane ngatasi. Kentek andalan. Tetapi sesungguhnya Tuhan hadir loh, walaupun tidak nampak. Kehadirannya bagaikan udara yang datang terasa tetapi tidak ada wujud nyata. Wah, seger. Itu untuk mengerti. Yang kedua adalah untuk mengingatkan bagi mereka yang lupa. Benar, pernah merasakan kasih Allah, kepedulian Allah. Waktu sakit yang di rumah sakit, dokter sudah angkat tangan, tetapi didoakan oleh beberapa jemaat sembuh. Allah peduli. Tetapi setelah pulang, setelah beberapa tahun, lupa bahwa Allah itu peduli. Saat menghadapi persoalan, iki piye to Gusti Allah kok ora nulungi aku? Gusti Allah tidak ada pedulinya. Mungkin kita juga bisa terlupa atau mungkin melupakan.
Yang ketiga, bahwa solidaritas adalah mengajak kepada kita, mari kita hayati, kita rasakan bahwa dari pagi, siang, nanti sore dan malam, bagaimana Allah peduli dalam kehidupan kita. Walaupun mungkin kita tidak melakukan kehendak Tuhan itu dengan baik, sempurna, tetapi Allah tetap peduli. Yang keempat tentu kata peduli, kata solider itu mudah diucapkan. Bapak Ibu, kalau ada berita warta gereja, ada saudara kita yang meninggal, di grup WhatsApp itu ada berita layu-layu, langsung turut berbela rasa. Derek Biloraos. Gampang itu disampaikan, begitu mudah. Tetapi benarkah kita wujudkan kepedulian kita? Kalau Allah itu yang peduli setiap saat, setiap waktu, bahwa kita juga harus peduli kepada sesama kita. Untuk itu mari kita lihat bagaimana Allah yang solidaritas, Allah yang peduli. Bapak Ibu, dari bacaan Yesaya, dari Yesaya 43 itu temanya Allah adalah satu-satunya penebus. Judul perikopnya di dalam Yesaya 43. Di dalam Yesaya 43 yang dimana di sana dinyatakan jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Hebat. Firman Tuhan datang kepada Yesaya, jangan takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Padahal kalau kita mau melihat ayat sebelumnya, di dalam ayat Yesaya 42, di sana dinyatakan bagaimana ketidaktaatan, ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Tuhan mengibaratkan sebagai memimpin orang-orang buta. Tuhan bagikan memimpin orang-orang yang tuli, tidak mau mendengar. Demikian juga Tuhan memimpin orang-orang yang tidak setia, yaitu membuat patung pahatan. Orang yang buta, orang yang tuli, tidak mendengar, orang yang mengabaikan imannya kepada Tuhan, membuat patung pahatan. Tetapi di bab 43 Tuhan nyatakan jangan takut, sebab aku menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, coba bayangkan Bapak Ibu, andaikan Bapak Ibu menggambarkan Tuhan itu panjenengan. Anak-anak panjenengan itu digambarkan sebagai orang yang buta, orang-orang yang budak, orang yang tidak mau mendengar, orang yang tidak mau melihat apa yang panjenengan perintahkan untuk dilakukan. Pasti Bapak Ibu marah. Iya, pasti Bapak Ibu marah. Tetapi Tuhan
Justru katakan jangan takut. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Misalkan orang bertemu dengan saya, orang itu mengatakan matane picek gitu. Kira-kira bagaimana saya pada orang itu? Pasti orang memberi penilaian kepada saya seperti itu. Benar, pasti. Dalam arti saya nabrak-nabrak rakaruan, ya toh, hidupnya ndak bener. Dikandani angel, mergo dianggap budek gitu. Orang itu pasti marah sampai mengatakan kowe iki picek, kowe iki budek gitu. Iya. Pasti. Tetapi Tuhan yang solidir, Tuhan yang begitu besar kasihnya itu justru katakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau kepunyaanku. Jadi dari bacaan ini kita jelas bahwa Allah begitu peduli. Allah benar-benar peduli kepada umatnya, walaupun umatnya banyak yang melupakan, tidak mengingat, tidak melihat karya Allah. Tetapi Allah tetap peduli, Allah tetap solider. Nah, tentu harapannya kita sebagai umat Tuhan juga begitu. Bapak Ibu kalau melihat jemaat Tuhan yang tidak peduli pada gereja, kira-kira apa yang Bapak Ibu wong kalau warga gereja ndak pernah lihatan eneng rupek rentenge gereja meneng wae. Iya. Iya. Tetapi Tuhan mengajak kepada kita, mari kita sapa mereka. Kita ajak mereka berbicara. Allah peduli loh, Allah solider loh. Di tengah-tengah kehidupan mereka yang seperti itu, Tuhan tetap memperhatikan. Jangan wis teke wae jarno. Enggak. Tuhan memanggil. Nah, mari kita belajar dari Mazmur, pemazmur. Dari pemazmur 29 itu beberapa penafsir menggambarkan bagaimana Daud pada saat itu, yaitu pada saat Daud menulis Mazmur 29, seakan-akan Daud menyaksikan bagaimana adanya gempa, bagaimana adanya badai. Panjenengan menawi wonten jawah ingkang deres sanget, wangine bianter, kinten-kinten pripun? Ajrih to. Wah, iki piye iki kekuhanan kaya ngene gek peteng dedet lampune mati sisa. Di saat melihat yang seperti itu, Daud tetap bisa melihat kemahakuasaan Tuhan. Tangan Tuhan yang perkasa. Daud bisa melihat dan terkesima, kok hebat ya Tuhan itu. Yang tadinya padang jinglang langsung peteng dedet, langsung hujan. Daud melihat Tuhan bisa mengubah sedemikian rupa. Yang mungkin bagi banyak orang mustahil. Mengapa bisa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Daud bisa melihat sedemikian kekuasaan Tuhan, sedemikian dahsyatnya, kalau Tuhan mau mendatangkan bencana, wah luar biasa. Apalagi kalau tsunami, dulu tsunami di Aceh itu bagaimana, hilang semua, habis.
bisa dengan mudahnya. Tetapi justru pemazmur merasakan Daud melihat kemuliaan Allah. Daud bisa melihat kemahakuasaan Tuhan, bahwa Tuhan kalau peduli, Tuhan bisa menjangkau kita. Bukankah firman Tuhan katakan tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bahwa pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kalau dengan demikian, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian hal-hal yang menakutkan dalam kehidupan kita, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang berkuasa, ada Tuhan yang dasar, ada Tuhan yang solider, Tuhan yang peduli. Dari bacaan kisah para rasul, bagaimana kehidupan umat Tuhan di Samaria. Tentu Bapak Ibu Saudara yang senantiasa ikut PA tahu orang Samaria itu seperti apa di hadapan para ahli Taurat. Orang-orang Yahudi dianggap orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi berita bahwa firman Tuhan sampai di Samaria, hanya beritanya saja sudah firman Tuhan itu sampai di Samaria, para rasul senang. Kalau hanya mendengar firman Tuhan dan belum ada hasilnya, belum ada buahnya, berarti di sana Roh Kudus belum berkarya. Maka para rasul datang sebagai wujud solider, sebagai wujud kepedulian, bahwa orang Samaria pun yang telah mendengar firman Tuhan dipakai oleh Tuhan sebagai anak Tuhan. Ya benar. Maka para rasul datang ke sana dan menumpangkan tangan, dan Roh Kudus turun atas orang-orang Samaria. Walaupun sebelum kisah ini dikatakan bahwa orang Samaria pun yang dulunya notabene orang tidak mengenal Allah, bukankah ada satu orang Samaria yang terkenal yang mendapat predikat orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong, memberikan tumpangan, memberikan perawatan. Orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, lewat saja, ada korban. Mari kita coba melihat diri kita. Mungkinkah kita juga sama seperti orang-orang Samaria? Kalau menjadi orang-orang Samaria yang baik hati sih luar biasa. Tetapi kalau kita seperti orang Samaria yang baru mendengar, sudah mendengar, tetapi belum ada buahnya, tidak ada perubahan, maka perlu bertanya pada diri kita, Roh Kudus di mana? Mengapa Roh Kudus tidak berkarya? Berarti Roh Kudus tidak ada di dalam diri kita, seperti orang Samaria yang baru mendengar firman, belum mendapat tumpangan tangan. Tetapi kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, umat Tuhan, bukankah kita semua sudah menerima Roh Kudus? Kalau sampai belum ada buah, belum ada wujud nyata kita solidir kepada saudara-saudara yang lain, maka bertanyalah di mana Roh Kudus.
Kalau Roh Kudus diam pasti ada dampak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti para murid yang karena mendengar orang Samaria belum menerima Roh Kudus walaupun sudah menerima firman, maka mereka berboyong-boyong. Mereka peduli, dia adalah saudaraku, dia adalah kelompokku, komunitasku. Tidak boleh dikesampingkan. Nah, untuk itu melalui firman Tuhan ini kita juga diajak. Allah yang tidak pernah membeda-bedakan satu dengan yang lainnya dan diikuti oleh para rasul yang tidak membedakan orang Yahudi, orang Yunani, orang Samaria. Dia dilayani, dia dipedulikan. Maka panjenengan juga harus peduli, panjenengan harus solider. Untuk selanjutnya dari bacaan Lukas. Kalau dari bacaan Lukas, di sana banyak orang bertanya-tanya, siapakah Yohanes? Dialah Mesias yang dinantikan selama ini, Mesias yang akan membawa perubahan sebagai pemimpin Israel. Tentu di dalam kondisi yang pada saat itu secara sosial politik yang menjadi jajahan, tentu ingin sebuah perubahan, mendambakan sosok seorang pemimpin yang bisa mengubah menjadi baik lagi. Nah, sebetulnya kalau hanya mencari ketenaran, popularitas, kesempatan loh, yuk kanan, lihat tak? Tinggal bilang, iya aku ini orangnya. Mereka semua percaya. Tetapi Yohanes tidak. Yohanes sadar diri. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kesempatan, banyak orang bilang kesempatan itu tidak datang dua kali. Sekali bisa, selagi bisa, mengapa tidak, kan begitu. Tetapi Yohanes tidak seperti itu. Tidak memanfaatkan yang kayaknya. Walaupun itu sesungguhnya bukan kesempatan dia untuk di atas. Karena dia sadar dia hanya sebagai pembuka jalan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Seandainya dia bilang iya gitu, wah orang akan iya inilah Mesias, pasti akan seru, mengelulukan dia. Tapi dia tidak. Dia sadar. Bapak Ibu, dari cerita ini tentu jangan sekali-kali kita pun juga terjebak. Seakan-akan ini kesempatan yang baik, peluang yang baik untuk kita. Kita merampas haknya Tuhan, kemuliaan Tuhan. Ini kadang-kadang terjadi pada orang-orang yang katakanlah sombong, merasa diri menjadi ketua, menjadi pengurus yang lama, seakan-akan segala sesuatunya adalah di tangannya. Maka dia bilang, aku gereja iki nek ora ning aku ora iso.
Padahal kalau kita bilang sesungguhnya gereja ini kalau tidak ada Tuhan tidak bisa, itu benar. Tetapi kita merasa bahwa kitalah, akulah. Yang berikutnya Yesus dibaptis. Yesus dibaptis. Loh, mengapa Yesus harus datang? Datang kepada Yohanes. Bukankah dia berkuasa? Harusnya Yohanes yang datang kepada Yesus, dilayani. Tetapi Yesus yang datang kepada Yohanes. Yesus sama dengan orang-orang lain datang untuk dibaptis. Inilah wujud solider, mensejajarkan diri, kepedulian diri. Kita sering merasa menjadi pelayan, bukan melayani, tapi malah sering minta dilayani. Yesus juga datang kepada Yohanes. Yesus merendahkan diri, datang sebagai bentuk solider, sebagai bentuk kepedulian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang akhirnya dengan kerendahan dirinya, kerendahan hatinya, yang mau solider, mau peduli, yang mensejajarkan diri sama dengan manusia, suara dari langit mengatakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Butuh kerendahan hati, butuh untuk benar-benar kasih, bukan kesombongan diri. Yesus mau, dan akhirnya engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita melihat anak-anak kita bagaimana dia berpelayanan di gereja maupun di kelompok komunitas, yang mereka mau bergerak, pasti Bapak Ibu akan bilang, anak itu loh hebat. Anak itu hebat. Anak itu begitu peduli. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kayak anak sopo to? Pas. Walaupun dia mungkin, waduh pakaiannya sudah basah kuyup karena harus menolong seseorang. Mungkin juga tangannya penuh darah karena harus memapah orang yang jatuh. Tapi orang akan melihat dia hebat. Yesus yang mau peduli, yang mau mensejajarkan dirinya seperti manusia lainnya, datang kepada Yohanes, minta untuk dibaptiskan, walaupun Yohanes katakan, sesungguhnya aku tidak layak. Tetapi akhirnya Yohanes karena melayani dan dilakukan, Tuhan katakan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bagaimana dengan kita? Maukah kita solider kepada saudara-saudara kita? Maukah kita peduli kepada saudara-saudara kita mungkin yang terhina? Wah, kayak ora level karo aku. Akankah kita tidak? Sebab Tuhan akan katakan, engkaulah anakku, yang dilahirkan bukan dari darah dan daging, dari kehendak Tuhan loh. Kita sebagai anak-anak atas kehendak Tuhan. Untuk itu nyatakanlah di depan panjenengan,
sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Allah solidar, Allah peduli, maka kita semua juga harusnya solidar. Kita harusnya peduli. Amin. Mari kita masuk satu untuk merenungkan firman. Satu cukup. Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita masuk di dalam doa syukur dan doa syafaat. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, sebagai umat Allah, sebagai anak-anak Allah, yang ada kalanya dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap memanggil kami. Engkaulah anakku yang kukasihi. Sedemikian besar kasih-Mu ya Tuhan pada kami. Untuk itu pimpinlah kehidupan kami, agar semakin hari semakin nyata sebagai anak-anak Allah di dalam mewujudkan cinta kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Bapa kami yang ada di surga, pada kesempatan yang indah ini, kami berdoa untuk anak-anak kami yang masih belajar. Berkatilah mereka, berikanlah ketekunan, berikanlah kecerdasan, sehingga anak-anak kami boleh berhasil karena pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang mencari pendamping hidup. Tuhan, tunjukkanlah yang terbaik untuk anak-anak kami. Tuntunlah mereka, berkatilah mereka. Demikian juga ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak bisa bersama dengan kami.
Mereka yang sedang bepergian kiranya juga Tuhan pimpin sertai perjalanan mereka, sampaikan di tujuan dalam keadaan selamat, dan sekembalinya nanti juga tetap di dalam rengkuan kasih-Mu Tuhan, sehingga di kesempatan lain boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya juga Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, sehingga saudara-saudara kami melalui obat, melalui makanan, melalui minuman, boleh Tuhan pulihkan, boleh Tuhan segarkan kembali. Demikian juga para orang tua kami yang sudah usia lanjut, kiranya juga Tuhan senantiasa memberi kekuatan, Tuhan memberikan perlindungan, biarlah mereka berteduh di dalam pelukan tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga para orang tua kami merasakan damai. Secara kesetujuan kami berdoa untuk Ibu Pratiwi Endang Suwarti, Ibu Deborah Sudewi, Ibu Supini, Ibu Bambang Sumitro, Ibu Surono Hadi Purwanto, Ibu Susairo Sumarno, Ibu Sumeri, Ibu Sumarni Jaswati, Ibu Atia Sukito, Ibu Sri Pangan, Bapak El Sugiono, Ibu Sri Indah, Bapak Sumar, dan Ibu Roro Suwartia. Tuhan berkatilah para orang tua kami ini. Biarlah para orang tua kami yang memang raga semakin rapuh, tetapi karena kasih yang dari Tuhan, mereka boleh merasakan damai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah Tuhan para pemimpin kami, Bapak Presiden beserta dengan seluruh pembantunya, demikian juga Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah. Oh Tuhan, berkatilah mereka yang Tuhan beri kepercayaan, Tuhan beri kekuasaan, bahwa kekuasaan mereka adalah untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu Tuhan, berkatilah dan berikan hikmat kepadanya, sehingga di dalam mengambil keputusan-keputusan dan melaksanakannya benar-benar dilakukannya dengan baik. Demikian juga TNI Polri, kiranya juga tetap di dalam rengkuan kasih Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Kami sadari ya Tuhan bahwa tugas mereka tidak enteng, tugas mereka berat, tetapi Tuhanlah yang memampukan mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sesungguhnya banyak juga yang tidak kami mohon kepadamu. Karena keterbatasan kami tidak mampu mengaturkan satu persatu. Terlebih kehidupan kami, gereja kami, GKJ Mbululor, para majelis, pengurus komisi dan panitia. Oh Tuhan, berkatilah. Berkatilah mereka, berkatilah pekerjaannya, berkatilah rumah tangga. Demikian juga hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Wijayanto yang Tuhan tempatkan di sini. Kiranya hikmat yang dari Tuhan selalu memimpin dan memberkatinya. Demikian juga istri dan anak-anak, kiranya juga tetap di dalam rengkuhan tangan Tuhan, tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan, demikianlah seluruh doa permohonan kami yang kurang sempurna. Kesempurnaannya kami mohonannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan mengaturkan persembahan untuk Tuhan. Nats persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan akan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 149, bait 1, 2, dan 3. Kita akan memujikan bait 1 dan 2 terlebih dahulu. Kantong persembahan diedarkan diiringi musik saja. Bait ketiga nanti dipujikan dengan bangkit berdiri. Pelengkap Kidung Jemaat 149, ucap syukur kepada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat dimohon berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada di surga, kembali kami datang menghadap hadirat-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari. Hingga saat ini kami semua dapat kembali beribadah dalam sukacita. Terima kasih buat firman yang sudah kami terima pada saat ibadah ini yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Saina STH. Kiranya firman yang kami terima dapat menjadi berkat rohani untuk kami senantiasa mampu melakukan firman-Mu.
dan kami dapat mengerti akan kerinduan-Mu dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk Bapak Pendeta Emeritus Saina STH. Tuhan memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan beliau dan di dalam setiap pelayanannya, agar senantiasa melayani-Mu dengan kesungguhan hati untuk membesarkan nama-Mu dan memuliakan Engkau. Dan pada kesempatan indah ini, kami telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan persembahan ini, agar senantiasa menjadi kemuliaan dan pelayanan terbaik bagi nama Tuhan dimanapun juga. Kami juga berdoa untuk jemaat yang telah memberikan persembahan ini. Engkau berikan berkat yang terbaik dan selalu mempersembahkan dengan ketulusan dan kesungguhan seturut kehendak-Mu. Mohon berkat juga untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan mampukan melayani dan bertanggung jawab sesuai firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami hendak meninggalkan gereja ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menuntun dan menyertai perjalanan pulang kami, sehingga kami dapat sampai rumah kami dengan selamat. Bapa, berkati rumah ibadah yang hendak kami tinggalkan. Engkau menjaga dan menjauhkan dari segala marbahaya dan segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Seluruh doa ini kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Mohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kami juga hendak berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari Ketua Jemaat 396. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Yesus segala-galanya, kawanku abadi, setiap datang padanya, berkatnya diberi.
Yesus segala-galanya, setia padaku. Tak akan ku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya ku tak sesat, Dia menjagaku tetap, Ia tetap kawan erat sobatku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita undur dari rumah ibadah ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh